Pemirsa, sejumlah data terbaru menunjukkan perekonomian Indonesia sedang tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Apa saja indikator yang menunjukkan perekonomian nasional melemah? Kita akan ulas dan kita lihat bersama untuk 3 data utama. Nah, pemirsa, kita akan lihat bersama 3 data utama yang menunjukkan pelemahan ekonomi nasional. Yang pertama adalah data PMI Manufaktur Indonesia. Nah, ini pemirsa, kita lihat ya. Untuk PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2024 ternyata mencatatkan kontraksi, yaitu di level 49,7. Nah, pemirsa, PMI Manufaktur ini sebagai gambaran aktivitas industri suatu negara. Jadi ini menjadi pertanda apakah permintaan industri masih tinggi atau tidak. Dan sebagai informasi, untuk PMI Manufaktur ini menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Nah, jika di atas 50 artinya dunia usaha ini masih berkembang ataupun ekspansif. Namun jika di bawah 50 artinya berada di zona negatif atau tidak baik-baik saja. Sedangkan untuk bulan Juli realisasinya berada di 49,7. Ini indikator yang pertama. Kita akan melihat indikator yang kedua, yaitu terkait dengan jumlah PHK yang per Juni 2024 naik 21,45%. Lemahnya permintaan dari dalam dan luar negeri ini yang tergambar dalam PMI Manufaktur menyebabkan produksi tertahan dan ekspor pun menurun. Akhirnya berujung pada semakin maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi pemirsa, kurang lebih gambarannya dengan adanya aktivitas industri yang menurun, ini berdampak pada kondisi manufaktur dan menyebabkan jumlah PHK karena pengusaha ini juga harus mempertahankan usahanya. Dan selanjutnya indeks lainnya atau indikator ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja, ini terlihat dari indeks harga konsumen yang mengalami deflasi. Untuk bulan Juli 2024 secara bulanan, deflasinya 0,18%. Dan Indonesia mengalami deflasi selama 3 bulan secara beruntun. Kira-kira deflasi ini justru menguntungkan atau menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat? Kita akan melihat secara detail untuk datanya berikut ini, pemirsa. Kita akan lihat yang pertama ini terkait dengan data PMI Manufaktur. Dan terbaru ini pada Kamis 1 Agustus 2024, S&P Global ini merilis data PMI Manufaktur Indonesia yang menunjukkan penurunan, yaitu di level 49,3 pada bulan Juli 2024. Kita lihat dulu ya, pertama pemirsa, ini bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lain di ASEAN. Dan ternyata yang mengalami kontraksi atau yang berada di bawah level 50 tidak ekspansif, ini hanya Indonesia dan juga Malaysia. Bahkan Indonesia ini lebih rendah dibandingkan Malaysia karena berada di level 49,3, sedangkan Malaysia berada di level 49,7. Kita akan fokus ke Indonesia, pemirsa, karena tren PMI Manufaktur Indonesia ini terus menurun dalam 4 bulan terakhir. Jadi kalau kita bandingkan di tahun ini, sejak Maret 2024, ini awalnya berada di level 54,2 dan kondisinya pada bulan Juli ternyata berada di level 49,3. Kembali saya ingatkan, artinya kalau di bawah 50 ini tidak ekspansif atau bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Dan posisi PMI Manufaktur pada bulan Juli ini yang terendah setelah ekspansif secara 34 bulan berturut-turut. Ini terakhir kalau kita lihat ini pada Agustus 2021 hingga saat ini, inilah yang mencatatkan kontraksi, pemirsa. Dan menurut Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, yang menyampaikan PMI Manufaktur Indonesia terkontraksi karena penurunan permintaan ditambah dengan rambatan efek suku bunga tinggi global. Dan sebagai informasi ya pemirsa, ketika global mengalami suku bunga yang tinggi, ini akan berdampak pada deflasi dan juga pelemahan kondisi tenaga kerja. Karena memang gambarannya ini adalah kondisi manufaktur ataupun industri di dalam negeri. Kalau melemah, bagaimana nasib pekerja Indonesia? Kita akan lihat datanya selanjutnya. Yang mana untuk terkontraksinya PMI Manufaktur yang tadi di bulan Juli berada di level 49,3 dan selama 34 bulan berturut-turut sudah ekspansif, ini tentu menggambarkan lemahnya situasi tenaga kerja di Indonesia. Dan ini terlihat dari keputusan perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK nih pemirsa.
Yang mana menurut S&P Global saat ini produsen di Indonesia memilih untuk mengurangi aktivitas pembelian selama bulan Juli. Dan kondisi ini adalah yang pertama sejak bulan Agustus 2021. Jumlah pekerja dipangkas dengan pengurangan yang terbesar dalam hampir 3 tahun terakhir. Kita lihat ya pemirsa, ini bagaimana perbandingannya selama tahun 2024. Dan kalau kita lihat trennya terus PHK ini terus naik. Kalau di Januari tahun 2024, ini berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, adanya jumlah pengurangan tenaga kerja atau ter-PHK ini di 3.332. Ini terus mencatatkan kenaikan di bulan Maret naik hingga 12.395. Dan terakhir untuk bulan Juni, pemirsa, ini data terakhir dari Kemnaker berada di posisi 32.000. Dan selain data PMI manufaktur dan juga angka PHK yang kita lihat untuk data terakhirnya 32.000, ini melandainya IHK. Kalau kita biasa dengar dengan inflasi dan deflasi, ternyata deflasi pemirsa dalam 3 bulan beruntun. Dan ini justru menjadi sinyal jika daya beli masyarakat Indonesia menurun. Kita akan lihat datanya bagaimana sih untuk tingkat inflasi dan juga deflasi di tahun 2024. Nah, kalau ini kita akan lihat bagaimana perbandingannya dari tahun 2022, 2023 dan juga 2024. Yang untuk di sini pemirsa ini artinya deflasi, sedangkan ini artinya terjadi inflasi. Nah, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,18% secara bulanan untuk di bulan Juli 2024. Dan deflasi ini menjadi kali ketiga secara berturut-turut sejak Mei 2024. Ini ya pemirsa, kita lihat angkanya di bulan Mei di 0,03%. Kemudian secara month-to-month atau secara bulanan ini kembali deflasi di bulan Juli, maksud kami Juni 0,08% dan di bulan Juli 0,18%. Kalau kita lihat deflasi pun terus semakin tinggi karena untuk bulan Juni ini di 0,08, Mei 0,03 dan di Juli 0,18%. Kalau kita mendengar kata deflasi ini terdengar menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, begitu ya pemirsa. Tapi sebetulnya ini perlu dicermati karena bisa menjadi pertanda masyarakat tidak memiliki daya beli untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Dan berdasarkan pernyataan dari Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira mengatakan, deflasi yang terjadi dalam 3 bulan terakhir ini, pemirsa, menjadi alarm bagi perekonomian Indonesia. Karena menurutnya momen musiman deflasi seharusnya hanya terjadi periode pasca Lebaran pada setiap tahunnya. Namun ternyata pemirsa ini berlanjut dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan deflasi sejak Mei 2024 ini justru menurutnya menandakan pelemahan daya beli masyarakat terutama pada kelompok menengah. Kok bisa pemirsa? Jadi yang menjelaskan hal ini tercermin dari beberapa data. Kalau tadi yang mencerminkan data perekonomian yang semakin lesu. Nah, kalau tren deflasi ini ia juga menyampaikan ada penurunan data, terutama dari penjualan kendaraan bermotor sepanjang semester 1 tahun 2024, pemirsa, menurut data Gaikindo turun 19,5% secara tahunannya, sedangkan untuk NPL properti ini mencatatkan kenaikan atau artinya ada kredit macet. Jadi pada Desember 2023 rasio NPL properti sebesar 2,4%, naik 0,3% secara tahunan. Dan data lainnya yang menunjukkan kenapa ada pelemahan bahkan daya beli masyarakat ini menurun karena ada penurunan pertumbuhan tabungan perorangan yang melambat. Ini semua perlu menjadi alarm bagi pemerintah apa yang harus dilakukan pemerintah supaya menyelamatkan terutama tadi PHK agar tidak ada penurunan daya beli masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.